karena memberikan kemanfaatan yang begitu besar kepada rekan-rekan guru IPS, kemudian ada tuntutan supaya organisasi ini dilegalkan, berbadan hukum gitu. Nah, akhirnya kemudian di bulan Desember tahun 2020 ini kami melangkah untuk mencoba membadan hukumkan organisasi IPS. Namun kemudian baru disetujui dengan dikeluarkannya surat Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 14 Agustus 2021 kemarin. Nah, sehingga berganti nama bukan lagi edukasi IPS, melainkan Asosiasi Pendidik Ilmu Pengetahuan Edukasi Pengetahuan Sosial Indonesia ini. Nah, setelah berganti baju istilahnya, APEPSI melakukan pembenahan dalam bidang keorganisasian. Kemudian yang pertama pembenahan awal ini kita di antara orang-orang yang kita di depan di APEPSI sepekan yang lalu 27-28 November itu kami berkumpul di Hotel Amrani Solo untuk membahas keorganisasian dan rencana kerja. Dan alhamdulillah menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yaitu mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, terutama lembaga perguruan tinggi. Bapak Witono itu memberikan gambaran mencoba untuk melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah jalan ini sepertinya mulus, mudah-mudahan akan membawa kebermanfaatan bagi guru-guru IPS Indonesia. Amin. Nah, langkah awal setelah APEPSI ini berbadan hukum, kami diantaranya untuk peningkatan kompetensi rekan-rekan guru IPS Indonesia, merencanakan tanggal 22-23 Desember kemarin sebenarnya menyelenggarakan pelatihan di Hotel LPP Garden di Maguwarjo itu Pak. Ini jalan apa itu lupa saya itu. Nah, namun karena adanya edaran dari pemerintah bahwasanya pada masa PPKM atau masa libur semester itu ASN tidak boleh meninggalkan tempat kerja ini. Kemudian dan munculnya aturan ini dan itu, kami sepakat memutuskan untuk kegiatan bimbingan teknis bagi guru IPS Indonesia. Ini kami selenggarakan ditunda yaitu pelaksananya tanggal 29-30 Januari 2022. Dan bertempat masih tempat yang sama, yaitu LPP Garden Hotel di Babarsari ini Pak, tempatnya ya. Nah, pada hari Jumat kemarin kami sudah mengadakan semacam kesepakatan dengan manajer marketing hotel untuk memanfaatkan LPP tersebut sebagai tempat pertemuan kami ini Bapak ini. Nah, untuk itu ya, kami memohon kepada Bapak Parti, Bapak Sudrajat, Bapak Saliman bisa berkenan untuk membantu kami ya, atau membantu organisasi kami demi kebermanfaatan bagi guru-guru IPS di Indonesia melalui kegiatan bimbingan teknis bagi guru IPS tersebut. Nah, kami sangat berharap nanti dari pihak UNY bisa memberikan kepemahaman kepada rekan-rekan peserta atau dalam arti menjadi narasumber begitu, Bapak. Ini sekalian saja saya matur di dalam schedule yang saya buat bahwasanya nanti itu rencana pelaksanaan itu hari Sabtu tanggal 29 itu kami sudah kesepahaman dengan pihak marketing hotel dari diizinkan menggunakan ballroom-nya
itu mulai jam 8 pagi. Dan sampai hari Minggunya jam 1 siang. Namun peserta ini check-in masuk hotel ini baru jam 2 siang. Karena kegiatan kita di pagi hari, nanti tim kami akan mengkondisikan supaya peserta ini langsung mengikuti kegiatan, kemudian barang-barang yang mereka bawa ini bisa dititipkan. Nah, sementara itu dulu Bapak yang bisa kami sampaikan, nanti bisa kita sambung lagi dalam diskusi berikutnya. Semoga pada pertemuan kita pada malam hari ini membuahkan hasil yang baik, ya, yang bisa memberikan nilai tambah, nilai plus kepada APEPSI maupun kepada rekan-rekan kami guru IPS Indonesia. Adapun rencananya beberapa yang dari luar Jawa siap datang, itu dari Sulawesi Selatan, dari Takala, kemudian juga dari Lampung, dan dari berbagai daerah yang lain. Sementara itu saja dulu, Bapak Witono, Pak Pati, dan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atur kalam, bila terbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwanto sudah memberikan gambaran tentang kegiatan yang paling dekat, dan barangkali nanti berkaitan dengan kegiatan APEPSI, nanti mungkin dari UNJ bisa memberikan gambaran bagaimana kami APEPSI punya peluang untuk bisa bekerjasama lebih jauh, bisa memberikan gambaran apa saja yang bisa kami lakukan. Jadi jika ada kerjasama dengan UNJ, tentu dalam jangka yang panjang. Untuk jangka yang dekat barangkali kegiatan pada bulan Januari tahun 2022. Kemudian berikutnya barangkali saya beri kesempatan sepenuhnya Pak Supardi atau dari pihak UNJ untuk bisa memberikan banyak hal kepada kami, sehingga nanti kami bisa menjalin komunikasi, menjalin kerjasama lebih kuat lagi dengan MOU atau bentuk yang lain. Saya kira begitu apa yang saya sampaikan, selebihnya kami sampaikan kepada pihak UNJ. Monggo Bapak Supardi barangkali. Terima kasih Pak Witono. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti mungkin Pak Ketua Jurusan yang akan memberikan jawaban secara lengkap, secara non formal, karena kemarin penghubungnya saya, berarti saya akan aturkan kepada Bapak Ibu. Ini sudah hadir Bapak Dr. Sudrajat, ini Ketua Jurusan Pendidikan IPS. Kemudian Bapak Dr. Saliman, ini Ketua Prodi Pendidikan IPS S2. Kemudian Bapak Satrio Wibowo MPD, ini Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS. Nanti beliau-beliau yang akan memberikan jawaban. Nah, kemarin karena saya sebagai penghubung, perlu saya sampaikan juga pada Bapak Ibu, sudah ngobrol kemarin dengan Pak Witono dan Pak Sarwanto, intinya bahwa kegiatan itu nanti dirancang dalam bentuk bintek. Nah, tentang temanya kemarin memang belum didiskusikan dengan kami. Kemudian karena secara akademik bahwa sertifikat itu akan lebih valid apabila nanti yang mengeluarkan lembaga, maka kemarin saya sampaikan juga kepada Pak Sarwanto dan Pak Witono bahwa bisa saja nanti yang mengeluarkan adalah lembaga kami untuk sertifikat itu, ya tentunya dengan rembukan pada hari ini bahwa kegiatan kerjasama tersebut sesuai dengan pandangan kita secara akademik bagaimana. Nanti mungkin Pak Kadjur Pendidikan IPS akan memberikan rambu-rambu bagaimana teknisnya, karena memang untuk kegiatan-kegiatan ini kita bisa melaksanakan kerjasama saling menguntungkan, bahwa kami bisa melaksanakan kegiatan bersama dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan kami. Jadi intinya bahwa kami mengucapkan terima kasih kalau kemudian kita bisa saling berbagi. Pada intinya itu, dan selanjutnya saya serahkan langsung kepada Bapak Ketua Jurusan dan Pak Ketua Prodi. Monggo pun respon tadi ajakan untuk kolaborasi tersebut. Monggo Pak Dr. Sudrajat.
Pak Saliman. Monggo Pak Monggo Saliman Pak dulu. Saliman dulu ya, nama Pak Ketua Jurusan, Pak Ketua Prodi dulu, mungkin sudah siap. Monggo Pak Saliman. Baik, Bapak Dr. Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya dapat didengar ya. Ya. Ya, sangat jelas Pak. Ya, mohon maaf saya agak kaget tadi karena lagi ada sedikit sesuatu yang sedang saya kerjakan, tiba-tiba diminta. Jadi saya mohon maaf, saya tidak pakai pakaian yang layak mungkin ya, saya hanya pakai kaos saja. Yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih karena APEPSI apa APIPSI? APEPSI, Pak. APEPSI sudah menyapa kami begitu. Yang kedua, saya belum tahu asosiasi ini ADAR-nya akan kemana, kemudian kemana. Terus terang saya tidak tahu persis, sehingga saya tadi juga mengikuti sudah agak terlambat yang disampaikan oleh Pak Ketua ya. Hanya mungkin kita saling saja memberikan wawasan dulu untuk ini masih brainstorming dulu, kemudian nanti bisa dituangkan ke dalam tadi larinya ke MOU, bentuknya apa nanti salah satunya adalah pelatihan, mungkin ada pendampingan, mungkin ada apa. Tapi intinya saya ingin menyampaikan ini dulu Bapak dan Ibu. Saya sebenarnya agak prihatin dengan sekian banyak lembaga-lembaga yang ikut melakukan ikut mewarnai, ikut apapun terhadap profesi guru. Jadi profesi guru itu kelihatannya sangat menarik hari-hari ini, sehingga banyak organisasi, banyak institusi, banyak lembaga yang ikut campur tangan. Hanya saya beranalogi begini Bapak dan Ibu. Seandainya ini dokter gitu ya, seandainya ini adalah profesi dokter, kemudian ada sekian orang yang berkata bahwa untuk mengobati panu itu, ini obatnya ini, lalu datang ke sana organisasi lain mengatakan, oh cara mengobati panu begini, ini cara mengobati panu begini, gurunya bingung kira-kira gitu. Dokternya bingung, maaf. Dokternya bingung begitu. Itu sebagai gambaran. Saya tuh bingung sekali dengan ada yang namanya dulu Ausaid, sekarang jadi apa Pak Parti namanya itu? Jamio. Ausaid. Tanoto. Apa? Tanoto. Ini apaan gitu loh. Padahal jelas sekali bahwa standar guru itu ada pada UUGD, Undang-Undang Guru dan Dosen. Seperti apa kualitas guru itu diatur. Lalu yang bertanggung jawab mengembangkan kualitas guru, lembaganya juga resmi. Gitu. Ya, lembaganya resmi. Dalam hal ini adalah ada LPTK, ada P4TK, ya, lalu ada LPMPP, LPMP ya. Itu lembaga resmi yang memang ditugaskan untuk mengembangkan profesi guru. Nah, bahwa guru untuk naik pangkat itu ada PKB, ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu memang menghendaki ada kemampuan-kemampuan yang melalui need assessment, jadi melalui saya sebenarnya kurang apa sih gitu loh. Nah setelah itu menyadari evaluasi, semacam evaluasi diri, setelah itu barulah kita memikirkan, oh ternyata saya kurang ini, maka mencari pelatihan ini, mencari pelatihan ini, mencari pelatihan ini. Seharusnya logikanya kan begitu. Ketika guru ternyata IT-nya kurang mampu, maka guru yang memiliki kekurangan yang sama berkumpul lalu mencari pelatih tentang IT misalnya gitu loh. Misalnya begitu. Nah, sehingga ketika kita berbicara instrumen tentang apa yang seharusnya dikuasai oleh guru, bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang baik, membuat media pembelajaran yang baik, itu tidak ada yang lain kecuali LPTK dengan LPMP dengan P4TK mestinya itu.
Tapi saya terus terang selaku praktisi pendidikan yang berada di LPTK itu sangat sangat tidak appreciate terhadap lembaga-lembaga yang campur tangan. Nah, nanti bagaimana ketika guru di kelas? Saya ngajar gini, ini kan menurut Tanoto. Ini menurut ini menurut ini. Lah yang benar yang mana akhirnya? Pada akhirnya Bapak dan Ibu nanti akan dievaluasi oleh pengawas. Yang mengatakan Bapak Ibu berkualitas atau tidak, itu kan pengawas. Sementara pengawas jalurnya adalah P4TK, lalu LPTK, lalu ada LPMP. Kan itu loh, itu terus terang seperti itu. Nah, sehingga saya apresiasi dengan asosiasi yang diangkat oleh APEPSI, oleh guru-guru IPS ini ketika menghubungi kami. Mudah-mudahan tidak salah langkah gitu loh. Karena ya mestinya ya di sini gitu loh. Sehingga jangan mencari kemana-mana, kecuali ini belum terampil dalam IT. Lah itu mencari ahli IT kan gitu kan. Lah mungkin kalau nyarinya juga di prodi IPS LPTK itu kekeliruan kalau kepengen paham dengan IT. Tapi bagaimana pembelajaran media pembelajaran berbasis IT? Ya memang ke LPTK gitu ya. Ya mungkin di kami ini juga ada yang paham itu, tetapi bukan teknis IT-nya, tetapi bagaimana memanfaatkan IT untuk mengajar gitu loh. Bagaimana memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT. Itu ahlinya ada di LPTK, ada di LPMP, ada di P4TK itu. Nah, barangkali wawasan ini saya mengapresiasi terus terang bahwa walaupun barangkali organisasi ini terbentuk itu, saya terus terang tadi saya belum tahu arahnya mau kemana, tapi minimal nanti bisa kita pikirkan bahwa pelatihan-pelatihan yang including dengan inline dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan supaya Bapak dan Ibu akan kemana, lah itu perlu dipikir gitu loh. Jadi istilahnya tuh kayak ada kurikulumnya lah gitu loh. Ini guru golongan segini, ini harus naik pangkat ke sini, ini calon pengawas, ini calon kepala sekolah, maka pelatihannya ini. Mau saya begitu, ada semacam kurikulumnya gitu Pak. Sehingga kalau misalnya ada seperti itu bukan hanya kumpul di LPP, hotel LPP, lalu sekedar ada pelatihan, bukannya yang jelas yang bisa meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu yang akan disasar kemana, ya akan menjadi apa gitu loh, ya walaupun memang setiap sertifikat yang asal ada 36 jam memang mendapat penghargaan, apa hanya itu yang akan diperoleh? Saya kira tidak. Saya akan lebih senang kalau guru IPS nanti akan menjadi kepala sekolah, lalu yang jadi kepala dinas itu adalah orang-orang IPS, ya orang-orang IPS itu. Nah, mari kita bekali kemampuan itu. Yang menjadi kepala perpustakaan orang IPS, yang menjadi ketua lab orang IPS misalnya gitu loh. Nah, pelatihan semacam itu spesifik jelas itu yang bisa kita programkan. Nah, sehingga mohon nanti bisa dipikirin oleh Pak Parti, Pak Derajat dan sebagainya, bekerja sama ini sebaiknya memang bentuk dalam MOU begitu ya. Sasarannya kemana? Misalnya 5 tahun ke depan akan apa? Jadi nanti guru itu dipilah. Oh ini yang golongan 4, ini pelatihannya ini yang golongan 3, pelatihannya ini yang golongan masih guru muda, guru dewasa, itu dipikirkan sasarannya akan kemana, pelatihannya tentang apa. Nah itu loh yang saya maksud, jadi jangan hanya sekedar terus terang ya, saya dengan adanya Tanoto itu mangkel sekali gitu loh. Dia itu sebenarnya kalau memang dia bermaksud ingin meningkatkan kemampuan guru-guru di Indonesia, tanya ke kementerian, Mas Menteri, saya punya dana untuk mengembangkan profesi guru. Kira-kira saya ke bagian apa ya, tak kembangkan. Targetnya apa? Lalu mereka including di sini. Guru kita, sehingga nanti harapannya guru IPS itu punya kemampuan. Pertama, kalau guru-guru masih guru muda itu ya bagaimana dia bisa mengajar
dengan profesional sampai memperoleh sertifikat profesi begitu, itu tetap dengan LPTK. Lalu berikutnya nanti setelah itu mereka akan kita kembangkan menjadi guru yang mengarah ke sisi mana? Oh, menjadi kepala sekolah, menjadi apa? Nah, kalau bisa tertata seperti itu pelatihannya, itu sangat baik. Itu sangat baik. Saya kira itu Pak Pardi, Pak Derajat, yang ini masih brainstorming. Tapi saya lebih senang kalau di MOU kan bentuknya jelas, arahnya kemana. Terima kasih, mungkin terlalu banyak yang saya sampaikan. Mungkin juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh APEPSI ini. Ini sudah berbadan hukum, betul-betul menjadi mitra dari organisasi yang resmi begitu dari pemerintah ini demi mengembangkan profesionalisme guru. Jadi jangan hanya latah membuat sebuah lembaga, tetapi ternyata tidak berkontribusi terhadap Bapak dan Ibu sendiri untuk meningkatkan diri. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Saliman. Oke, itu Pak Darmanto, Pak Witono, Bapak Ibu semua. Pak Aran dari Pak Saliman terkait dengan program yang mungkin bisa kita tidak lanjuti. Intinya bahwa mungkin bisa kita lanjutkan nanti MOU itu dengan kegiatan-kegiatan yang memang kita rancang secara strategis untuk pengembangan kompetensi guru. Oke, selanjutnya monggo Pak Dr. Sudrajat. Halo, bisa didengar nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Saliman, Pak Dr. Supardi, Pak Satrio, yang saya hormati juga Bapak-Bapak dari APEPSI, Pak Witono, Pak Sarwanto, Bu Uswah, Bu Jatuh, mahasiswa kami ini Bu Jatuh nih Pak. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih yang pertama atas kepercayaan dari Bapak dan Ibu dari APEPSI. Ya. Ketika Pak Pardi bilang APEPSI itu saya mikir apripsi. Kok kayak podo ya tuh. Ya karena kami juga tergabung dalam asosiasi profesi Bapak, namanya APRIPSI. Asosiasi Program Studi IPS Indonesia. Untuk seluruh Indonesia, asosiasi dari dosen IPS se-Indonesia. Kalau APEPSI, asosiasi pendidik edukasi IPS Indonesia gitu. Ya, kami ucapkan terima kasih ya. Seperti yang sampaikan Pak Saliman tadi, jadi ketika Bapak dan Ibu, teman-teman guru dari Asosiasi IPS berkomunikasi dengan kami di LPTK, insya Allah ini merupakan jalan yang benar. ini Shirotol Mustaqim, ini jalan yang benar ya. Karena bagaimanapun juga ya guru itu lahirnya dari LPTK. Guru lahirnya dari LPTK, kemudian ya memang lembaga yang banyak berkecimpung di dunia kependidikan, baik pengembangan guru, ya LPTK di samping lembaga-lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah seperti P4TK, LPMP, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, untuk kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kami memang mempunyai komitmen untuk ikut berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara kita, terutama tentu saja melalui jalur pendidikan. Karena kami berasal dari program studi pendidikan IPS, maka ya tentu pendidikan ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan keahlian dan jalur kami. Oleh karena itu, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih
atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk berkomunikasi, untuk bersama-sama dengan kami memperbaiki peningkatan kualitas pembelajaran IPS, peningkatan kualitas guru-guru IPS. Nah, ini menjadi komitmen kami bersama. Nah, sebelum ini Bapak, kami telah banyak sebetulnya, bersama dengan teman-teman guru, entah MGMP, yang paling sering MGMP. Ini yang paling sering. Ya. Yang terakhir kami diminta MGMP guru IPS dari Wonosobo, Pak. Wonosobo, Jawa Tengah. Bahkan kami ya sempat ke sana. Kami sempat ke sana kira-kira ya sebulan yang lalu, ya. Sebulan yang lalu untuk melegalkan kerjasama kami dalam bentuk MOA, ya, bukan MOU, MOA dan IA. Ya, kenapa MOA? Ya karena kalau MOU itu mestinya yang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan MOU itu, kalau kami adalah pimpinan universitas, dalam hal ini Pak Rektor. Ya. Nah, itu. Jadi kalau yang diinginkan adalah MOU, maka nanti asosiasi APEPSI ini menjadi pihak pertama atau kedua. Nah, kemudian dari UNJ ya mestinya Pak Rektor sebagai pihak yang bertanda tangan dalam kesepakatan itu. Tetapi karena kami tidak ingin terlalu birokratis, ya, maka kemudian MOA, Memorandum of Agreement, ya, kalau MOU itu Memorandum of Understanding, ya. Memorandum of Agreement, jadi langsung kesepakatan, bukan kesepahaman. Kesepakatan, nah ini bisa ditandatangani oleh ya bisa, kemudian nanti teman-teman dari APEPSI yang mewakili. Nah, kalau merujuk kepada MOA maupun IA yang telah kami lakukan, Bapak, ya orientasi dari kegiatan ini adalah tentu pengembangan di bidang profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Nah, kemarin ada beberapa hal yang kita sepakati, barangkali mungkin nanti bisa diadopsi, ya. Yang pertama adalah kegiatan BIMTEK. Nah, sudah terlaksana 1 kali secara daring kegiatan BIMTEK itu. Kemudian luringnya ya karena tidak memungkinkan kami untuk ke sana, ya maka hanya kita pantau melalui komunikasi dengan kegiatan BIMTEK-nya sendiri dilaksanakan secara daring karena memang ya belum memungkinkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tatap muka langsung yang melibatkan banyak orang. Nah, itu yang pertama BIMTEK. Kemudian yang kedua juga ada kegiatan penelitian. Penelitian, Pak. Jadi teman-teman guru terutama ini seperti yang disampaikan Pak Saliman tadi, kalau guru golongan 4 ini kan orientasinya bagaimana agar bisa naik ke 4B, 4C, begitu syaratnya kan karya tulis. Nah, maka kami diminta untuk mendampingi teman-teman guru melakukan penelitian tindakan kelas di kelas masing-masing. Ya, tidak perlu kami ke sana, Pak, kalau PTK itu. Jadi kalaupun kegiatan pembelajarannya dilakukan secara luring, nanti bisa didaringkan sehingga kita bisa masuk ke kelas Bapak dan Ibu secara maya, kira-kira begitu. Nah, ini teknis yang trik-trik yang kita lakukan. Nah, kemudian publikasi, ini kemarin juga teman-teman dari Wonosobo, Pak, kalau bisa karena di samping penelitian itu juga butuh publikasi, kira-kira begitu. Nah, kebetulan UNJ PIPS ini ya punya banyak sarana publikasi, Bapak. Ada jurnal yang satu ini yang jurnalnya Pak Saliman yang
di prodi magister ini sudah terindeks Sinta 3, kemudian jurnalnya S1. Kemarin terindeks Sinta 5, tapi ini kita akreditasikan lagi, harapannya bisa naik peringkat. Kemudian juga ada jurnal namanya Social Studies, nanti Bapak dan Ibu menginginkan yang mana, nah tentu bisa kita bantu. Nah, tentu juga tidak mengurangi kualitas, ya, karena si pengelola jurnal tentu juga tidak mau asal menerima tulisan yang asal-asalan, kira-kira begitu. Tapi kita siap untuk membantu sehingga nanti bisa apabila membutuhkan bisa dipublikasi di jurnal-jurnal yang kami miliki. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami sebetulnya juga punya banyak sarana. Kita punya pelatihan kepala lab, Pak. Nah, ini Pak Pardi, yang Pak Saliman dulu, Pak Satrio ya. Sejak dulu cuma beberapa tahun memang berhenti, terutama karena pandemi ini sudah berhenti. Tapi ini berbayar, Pak. Pelatihan lab ini berbayar. Dulu kan banyak guru-guru yang kekurangan jam, Bu, ketika sertifikasi ini kan harus 24 jam ya. Guru-guru ini kan kekurangan jam guru IPS itu. Nah, kemudian bagaimana menggenapi 24 jam itu kalau yang bersangkutan ini kurang dari 24 jam. Nah, maka kemudian ternyata menjadi kepala lab itu diakui ya setara dengan sekian JP. Nah, maka kemudian kita melaksanakan itu. Ya, beberapa tahun memang berhenti, terutama setelah masa pandemi. Tetapi apabila banyak peserta teman-temanku yang menghendaki, kami siap untuk membuka kembali. Cuma memang ini pelatihan kaleb ini harus ada luringnya masalahnya. Karena terutama kalau lab outdoor ya memang mau tidak mau harus luring. Nah, ini yang teman-teman dari Wonosobo sebenarnya sudah menghendaki, Pak, tapi kita sedang memikirkan ini luringnya bagaimana gitu. Apalagi ya sekarang sedang masa pandemi. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, Pak. Yang terakhir ini kami dari LPTK yang istilahnya apa ya, mendorong teman-teman guru yang guru IPS yang bertugas di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualifikasi, Pak, agar lebih unggul. Tentu ya pendidikan ini akan bisa menjadi unggul ya apabila guru-gurunya unggul. Ya, guru-gurunya unggul itu maksudnya bagaimana? Nah, guru-guru IPS harus di atas standar nasional. Kalau undang-undang guru dan dosen memang guru itu harus S1. Ini kan standar. Kalau mau unggul ya harus di atas standar, kira-kira begitu. Maka sebaiknya guru itu kalau menurut saya ya harus S2, nek perlu doktor ya. Kalau perlu doktor ya. Nah, Bu Jatuh nanti lulus S2 langsung mau S3 kok ini Pak Saliman ya. Enggak usah khawatir ya. Nah, siap. Guru itu memang harus kalau mau unggul, Pak, ya harus di atas standar. S1 itu baru standar nasional, Pak. Karena itu kami mengharapkan teman-teman guru ini kami mendorong untuk meningkatkan kualifikasi agar menjadi unggul. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ya menempuh pendidikan S2. Nah, ini prodi Magister IPS membuka intake, Pak, hingga Januari. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk yang kalau bukan yang berminat ya, kalau menurut saya ini kebutuhan. Ini merupakan sebuah kebutuhan, bukan suatu keharusan tapi kebutuhan. Ya sama seperti dosen itu ya harus doktor. Di tempat kalau dosen, Pak, kalau tidak doktor pangkatnya maksimal 3D, Pak. Jadi dosen sekarang ya, kalau dulu enggak, dulu S1 saja bisa profesor itu dulu. Sekarang enggak ya. Mulai tahun 2008 kalau enggak salah, itu guru itu dosen itu kalau tidak doktor pangkat maksimal 3D. Jadi enggak mungkin ke golongan 4. Karena syaratnya harus doktor.
Maka kami UNJ ini ya bahkan besar pensiun pun kan sekolah dokter ya. Lulusnya pensiun ya. Pensiun lulus ya enggak apa-apa ya, untuk kebanggaan ya, bisa untuk memotivasi anak cucu agar ya menuntut ilmu itu memang tidak ada batasnya gitu ya. Kalau hadis Nabi kan dari masa ayunan ya hingga masa menjelang meninggal ya, bahkan dah kakek nenek pun ya itu. Nah, oleh karena itu kami mendorong sekali lagi pada teman-teman guru untuk meningkatkan kualifikasinya, terutama untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang belum ya, ke program magister pendidikan IPS. Nah, untuk S2 pendidikan IPS itu Pak, yang paling tua itu ya UNJ. UNJ ya. Karena ya dulu UNJ ya sebetulnya apa namanya itu UNJ Pak, sebetulnya UNJ dari Universitas Negeri Jakarta yang diselenggarakan di UNJ, kemudian baru tahun berapa 96 kalau tidak salah menggunakan nama UNJ. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ini namanya UNJ. Ijazahnya barangkali juga UNJ itu kalau dulu-dulu. Setelah 96 baru atas nama UNJ. IKIP Yogyakarta dulu, kemudian kalau sekarang ya menjadi UNJ. Nah itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang informasi tentang kami kira-kira begitu. Nah untuk BIMTEK nggak usah khawatir Bapak Ibu, Pak Saliman, Pak Pardi itu instruktur nasional ya. Jadi nggak usah khawatir. Beliau ya selalu menjadi langganan dari Puspur maupun apa itu namanya GTK ya, dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karier guru. Jadi tidak usah khawatir, instruktur Pak Saliman, Pak Pardi, ya, levelnya sudah nasional dan yang lainnya juga banyak. Nah kemudian kalau teknis-teknis Pak, ya tentu kami kalau disuruh ngajar yang teknis-teknis ya serateyeng ya. Pak diajari Canva ya mungkin serateyeng ya kami. Nah ini kami banyak punya dosen-dosen muda Pak. Dosen-dosen muda yang IT-nya ya tentu karena anak muda ya ini jauh lebih baik dibanding dengan kami. Jadi nanti kalau pelatihan-pelatihan mungkin teoritik pengalaman ya mungkin Pak Pardi, Pak Saliman, Pak Satrio, saya dan yang lainnya. Tapi nanti teknisnya yang muda-muda ya. Kalau pakai aplikasi ini itu gini loh Pak. Udah ya. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan. Apa namanya? Semoga menjadi satu bahan bagi Bapak dan Ibu untuk bagaimana kerjasama peningkatan kualitas guru dan kualitas pembelajaran itu nanti akan kita kerjakan, akan kita laksanakan bersama-sama. Oh ya, yang terakhir Pak Bu, barangkali karena kami UNJ ini kan sejak tahun berapa ya, selalu oleh pemerintah dipercaya menjadi pelaksana PPG, ya, pendidikan profesi guru. Nah selama ini kan guru-guru yang kita libatkan itu guru-guru yang terdekat, karena dulu ini kan luring Pak Bu. Dulu sebelum pandemi ini kan luring. Jadi nanti PPL itu kan di sekolah. Nah, tentu ya sekolah-sekolah terdekat yang digunakan untuk PPL. Nah, hingga saat ini apa namanya ya beberapa masih setia membantu kami. Itu akan tetapi mulai tahun ini kok kami berubah pikiran ya. Bahwa guru yang terlibat sebagai guru pamong dalam kegiatan PPG ini mesti memberikan contoh sebagai guru yang profesional. Itu karena selama ini guru-guru yang mendampingi kami ini ya kurang memuaskan kami. Tidak bisa mengimbangi kami. Nah, oleh karena itu kami sudah mulai metani ya mana-mana yang perlu diganti,
Ya orientasi kami ya memang guru PPG itu ya mestinya ya magister gitu, bukan lagi sarjana. Untuk jadi contoh guru profesional itu ya bukan hanya standar minimal tapi harus di atas standar gitu. Maka di berbagai grup pokoknya besok yang terlibat itu S2 atau sedang S2 ya gitu. Kalau enggak rata gue meneh ya gitu. Di grup biar mereka mulai memikirkan ya. Memang beberapa guru ini bagus Pak, tapi bagus kalau tidak S2 ya tetap tidak bagus saya begitu. Bagus kalau tidak S2 ya sama saja. Nah saya kira itu, jadi ke depan barangkali juga teman-teman dari APEPSI, sebetulnya beberapa teman sudah terlibat Pak. Katanya saya anggota APEPSI ya, tapi memang masih personal gitu ya, karena kenal Pak Pardi, kenal saya, Riau, dan lain sebagainya. Nah saya kira mungkin kalau asosiasi terlibat ini akan jauh lebih bagus, jauh lebih formal. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita diskusikan bersama-sama. Itu moga Pak Pardi, Pak. Terima kasih Pak Kajur, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu APEPSI. Intinya Pak Kajur tadi ya sangat terbuka ya kita, karena untuk mengembangkan ke-IPS-an, dan yang terpenting adalah karena kalau kerjasama kita perlu legalitas, sehingga perlu nanti MOA atau IA istilahnya, nanti monggo Pak Witono, Pak Sarwanto untuk nanti didiskusikan dengan jurusan. Mungkin nanti Pak Kajur akan menugaskan siapa yang akan secara teknis untuk dokumen tertulisnya. Jadi intinya itu, sehingga kalau nanti sudah jelas skema pelatihan yang akan dilakukan, tentunya tahap pertama adalah kita membuat kesepakatan bersama atau MOA-nya, sehingga nanti apa yang perlu kami lakukan dan apa yang perlu dilakukan oleh dua institusi yang akan kerjasama itu. Nah, di sini juga hadir Pak Sekjur, mungkin menambahkan, monggo Pak Satrio. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu yang saya hormati, tadi saya juga agak kelupaan dan kaget juga dijawil Pak Pardi, ya ikut yang sore-sore gitu, ya enggak apa-apa saya jadinya gitu. Yang jelas Bapak Ibu selamat untuk APEPSI-nya begitu ya. Hanya kemudian seperti harapan kami dan harapan Pak Saliman tadi, Pak Derajat juga. Karena lembaga-lembaga yang asosiasi ya semacam ini kan kemudian banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, di tempat lain juga ada, maksud saya begitu, sehingga mudah-mudahan ini nanti memiliki kesinambungan yang terus berlanjut ya tentunya. Kalau seperti sampaikan Pak Saliman, kurikulumnya memang dibutuhkan. Ya, kurikulumnya menyesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan gitu. Jadi bukan kurikulum yang sifatnya karena saya mempelajari Bapak Ibu ada beberapa asosiasi yang sama, entah itu guru IPS, mungkin IPS baru satu Bapak Ibu ya, ada guru geografi, guru sejarah, ekonomi itu loh. Nanti membentuk satu kelompok ini nggak suka dengan kelompok yang lain, ayo kita bentuk lagi asosiasi yang baru gitu ya. Kemudian guru ini ayo kita buat lagi, sampai saya bingung. Saya itu kan background-nya S1 geografi. Jadi masih dilibatkan Ikatan Geografi Indonesia, ada IGI, Ikatan Geografi Indonesia. Ini apa ya Bapak Ibu, program kerjanya itu campur-campur gitu. Ya bahkan yang kemarin saya diundang ya teman dari IGI, ya IGI yang ada kebetulan sekretariatnya ada di UGM begitu. Ternyata pihak sana juga menyentuh juga masalah kurikulum Bapak Ibu. Nah ini kan unik gitu ya, bahkan mengajari bagaimana cara mengajar, itu kan unik gitu kan, sementara LPTK berebut seolah-olah gitu loh. Nah ini yang saya maksudkan seperti Pak Saliman tadi sampaikan, ya mudah-mudahan inline gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sertifikasi guru kan jelas GTK yang bertanggung jawab kan begitu ya. Nah kemudian yang ini nanti adalah yang levelnya pengembangan lebih lanjut dari itu, karena
kalau sertifikat di guru seperti yang Bapak derajat itu standar juga Bapak Ibu ya. Jadi memerlukan hal yang lain yang sifatnya lebih spesifik. Ya, misalkan banyak lomba-lomba terkait dengan guru berprestasi. Nah, kebetulan di sini salah satu jurinya adalah Pak Saliman. Nah, itu yang beliau yang selama ini berkutat di situ ya, bagaimana menjadi guru yang kreatif, ya inovatif, ya inobel istilahnya Bapak Ibu ya. Ini nanti Pak Saliman yang sudah bertahun-tahun aktif dari kegiatan itu. Jadi intinya Bapak Ibu nanti kami terutama ya kami dari pihak jurusan, saya sebagai sekretaris sifatnya mencatat saja Bapak Ibu teknis apa yang nanti dibutuhkan itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari APEPSI nanti sudah ada draft tertentu yang terkait dengan sampaikan Pak Saliman ADART-nya dalam tanda kutip atau kurikulumnya dan sebagainya. Nanti kita coba masuk di dalamnya apa yang kurang misalkan begitu. Ya, jadi kita sharing dulu Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhannya apa sebetulnya yang dibutuhkan. Jangan sekedar latah-latahan gitu ya, mengejar sertifikat. Kalau sertifikat kemarin kami sebetulnya dapat lecutan yang luar biasa ketika di Wonosobo Bapak Ibu ya. Kepala dinas mengatakan kalau hanya sekedar MOU, IA dalam sehari ya kami bisa menandatangani ratusan, boleh. Tapi yang sekarang yang dihitung oleh dinas dan sebagainya adalah kinerjanya apa sebetulnya begitu. Jadi ketika kami ada bimbingan teknis dan sebagainya juga harus melaporkan ini loh rangkaian kegiatannya. Dokumentasinya harus oke, baru kemudian dinas dan kami lembaga juga menandatangani sertifikat itu yang tadi disampaikan minimal 32 jam ya Bapak Ibu ya. Itu yang dinilai sebagai salah satu untuk tambahan KUM dan seterusnya. Tetapi KUM itu kan hanya efek samping ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting adalah meningkatkan atau menambah profesionalitas kita sebagai guru. Karena jelas waktu terus berlanjut dan perubahan itu keniscayaan Bapak Ibu. Ya, kayak sekarang kita kena pandemi, sebetulnya ini adalah salah satu jalan Tuhan untuk mempercepat kita menguasai IT sebetulnya Bapak Ibu. Ya, ini jalan Tuhan yang luar biasa. Kalau nggak ada pandemi, kita santai-santai saja. Ya, tapi sekarang dengan adanya pandemi, siswa masuk sekolah pun sudah membawa handphone, bukan untuk main game, tetapi untuk pembelajaran. Guru juga seperti itu. Ya sudah memiliki laptop semuanya, bahkan mungkin lebih dari satu. Ada 3 laptop. Kenapa? Karena sehari bisa mengajar 3 tempat, ya dengan peralatan yang banyak semacam itu. Jadi kita dipaksa untuk menguasai teknologi. Intinya Bapak Ibu yang saya sampaikan adalah itu dan kami tunggu ya teknis pelaksanaannya seperti apa. Nanti kita sepakati kalau tadi sudah ada waktu ya Bapak ya, ada perjanjian dengan pihak tempat untuk pertemuan itu tanggal 29 Januari. Saya mencatat itu di Jogja juga nanti ya mudah-mudahan kami bisa ikut berdiskusi di sana secara luring, kesannya lebih apa ya Bapak? Ya berbeda lah kalau dengan daring dengan luring gitu ya. Emosional gitu ya. Itu yang belum nanti didapatkan. Saya pikir itu Pak Parti, nanti kita tunggu saja. Nanti kita akan membuatkan draft-draft yang ada mungkin dari Bapak Ibu guru pengurus APEPSI ini sudah ada draftnya, nanti kita pelajari dulu. Kita masuk di bagian mana. Begitu Pak Parti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjur. Monggo Pak Sarwanto, Pak Witomo, Bapak Ibu semua. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi, intinya bahwa Prodi Pendidikan IPS terbuka untuk melakukan kerjasama dan berterima kasih sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara asosiasi dan prodi, dan ini memang salah satu bagian yang saling menguntungkan untuk pengembangan pendidikan kita. Dan intinya kalau sudah oke, ibaratnya kita sudah memiliki visi sama, nanti tinggal kita telurkan menjadi MOA tadi, dan nanti Pak Satrio mungkin sebagai penghubungnya dengan Bapak Ibu sampai nanti menjadi kegiatan. Nah tentunya ada beberapa mungkin yang perlu ditanyakan dan juga mungkin ditambahkan informasi tentang kegiatan tadi. Misalnya kegiatan di Jogja itu dilaksanakan sesuai hari tadi,
ada berapa jam, kemudian nanti yang diminta ke UNY itu bagian yang mana, misalnya katakanlah ada 32 jam, kemudian yang diminta ke UNY atau 11 atau berapa. Nah, itu kemudian apa yang perlu disiapkan, apakah pemateri saja atau yang lain. Nah, mungkin nanti bisa dilengkapi. Monggo Pak Sarwanto, Pak Witono, saya kembalikan. Pak Witono dulu, Pak. Monggo. Terima kasih Pak Supardi dan seluruh jajaran di UNY, ada Pak Profesor Saliman, Pak Sudrajat, Pak Satrio, yang berkenan banyak menyampaikan materi komplit bagi kami. Artinya kami memiliki gambaran yang lengkap, sehingga nanti kami bisa merapat dengan teman-teman di APEPSI untuk membuat draft-draft kesepakatan. Baiklah, Bapak Ibu, nanti kita batasi sampai jam 21.30, masih ada waktu kira-kira 15 menit, barangkali nanti kita bisa diskusi lebih mendalam. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kesempatan kami dari APEPSI ada pendapat, ada hal lain yang perlu disampaikan. Selain Pak Sarwanto, ada Bu Jatuh, ada Pak Agus Bagio, Pak Suga, kemudian ada juga Bu Eli, Bu Sayana, barangkali juga ikut pengen menyampaikan segala sesuatunya, mumpung kita ketemu dengan beliau di UNY. Monggo Bapak Ibu dari APEPSI, kami persilahkan. Silakan Bu Jatuh, Bu Uswa, Bu Eli. Monggo, kalau bisa mungkin bisa disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan OA kita, barangkali nanti bisa lebih komplit, kita bisa menyusun draft lebih real, ya bisa mengcover kepentingan Bapak Ibu di APEPSI. Semoga kalau misalnya tidak, Pak Sarwanto bisa memberikan sesuatu sebagai penghujung dari pertemuan ini, nanti kita bisa merapat di kesempatan yang lain. Pak Sarwanto. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Pak Supardi, ya. Untuk Memorandum of Agreement ini kita laksanakan secara offline atau cukup kami mengirimkan dokumen MOA itu atau bagaimana? Nanti saya bertanya dulu kepada Pak Fadi, saya ngikut teknisnya. Kalau katakanlah kami harus ketemu dengan pihak jurusan, kami dan tim ini siap untuk meluangkan waktu untuk bertemu itu kalau di offline. Tapi kalau cukup, sudahlah kirimkan ini ke sini aja, itu saya juga ngikut saja Bapak Supardi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pelaksanaan Bintex ini, bahwasannya Bintex yang kami selenggarakan ini untuk rencananya pada LPP yang katanya yang ke-6 kali, Pak. Ini kita setiap tahun itu menyelenggarakan 2 kali, jadi per semester itu sekali. Ini. Nah, kemudian ya, momen yang kami pakai itu adalah momen pada hari-hari libur semester, ya, di mana guru memiliki waktu yang luang dan bisa refreshing di berbagai daerah yang sesuai yang dikehendakinya. Ini sebelumnya untuk APEPSI yang dulu bernama Edukasi, ini kami juga menjalin kerjasama dengan dulu namanya AMIK Harapan Bangsa atau Akademi Manajemen Informatika Harapan Bangsa Surakarta, Bapak. Ini. Nah, kemudian setelah berbadan hukum ini kami bersama Pak Witono dan kawan-kawan mencoba untuk menjalin kerjasama dengan UNY dan alhamdulillah terima kasih mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sudrajat, Pak Supardi, dan Bapak-Bapak yang lainnya. Terkait dengan teknisnya nanti, ini pola yang kami pakai itu adalah pola 36 jam pelajaran. Ini. Kami sudah membuat draft, mudah-mudahan dalam secepatnya bisa kami kirimkan ke Pak Fadi
time schedule-nya atau rundown kegiatannya, nanti saya kirim lewat WA aja. Bahwasanya untuk yang pertama, nawaitu daripada APEPSI ini adalah meningkatkan kompetensi guru di dalam pembelajaran. Ini kompetensi apa saja? Kompetensi dalam bidang kegiatan belajar mengajar, kompetensi di dalam pemanfaatan, atau kompetensi dalam pembuatan media pembelajaran. Karena hal itulah yang dituntut oleh guru sekarang, ini apalagi kurikulum 2013 ini proses sangat ditekankan, sehingga proses yang begitu kuat nanti akan bisa dilihat hasilnya juga baik, katanya seperti itu. Nah, akhirnya kami menjembatani apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan guru IPS di Indonesia dengan mengadakan semacam itu yang dibutuhkan. Untuk rancangan saya sementara, dalam kegiatan offline itu nanti itu ada 10 kali tatap muka pada hari Sabtu dan hari Minggu ini. Nah, dari pagi itu dimulai untuk hari Sabtu jam 9 pagi dan nanti berakhir pada hari Sabtunya itu pukul 17.45 ini. Kemudian disambung malam itu satu sesi pertemuan, karena yang sudah ini kami mengadakan kegiatan ramah tamah dengan guru-guru yang dari berbagai daerah yang datang, saling memperkenalkan diri, saling mengakrabkan antara guru IPS di tanah bimbingan teknis tersebut. Nah, kemudian pada hari Minggunya ini kembali dari pagi sampai siang sampai waktu check out dari hotel, kami mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan kembali. Demikian schedule-nya. Jadi untuk lebih teknisnya, mohon maaf sekali saja kami informasikan, nanti untuk dari pihak UNJ, alokasi waktu yang kami aturkan itu pada hari Sabtu. Nanti untuk tim kami dari APEPSI ini, teman-teman rekan APEPSI ini, kami alokasikan pada malam Minggu dan pada hari Minggunya ini. Nah, dari draft yang sudah kami susun dari tim-tim yang sudah saya hubungi, ya, itu bahwasanya mereka pertama akan memberikan materi bagaimana pembelajaran IPS yang menarik, berkesan dan berkualitas sehingga membuat siswa bangga. Kemudian juga di sana ada sahabat saya itu dari salah satu sekolah yang memiliki keterampilan luar biasa dalam joyful learning. Nah, beliau ini kami ajak untuk sebagai narasumber. Nah, satu di antaranya pula ini dalam terkait pembuatan media pembelajaran, teman kami yang juga sering diundang TV maupun koran di Kompas ini, dan dia seorang blogger nasional. Beliau nanti akan memberikan materi dalam rancangan nanti pemanfaatan Instagram dalam KBM atau pembelajaran dan pembuatan blog pembelajaran untuk guru-guru ini. Nah, karena dan sekarang ini baru sedang ngetren namanya guru penggerak ini. Nah, sahabat kami yang sudah katakanlah diwisuda sebagai guru penggerak itu akan memberikan materi tentang pembelajaran apa itu kemarin itu emosional apa itu, dan pembuatan rancangan pembelajaran yang lebih kekinian. Demikian yang bisa kami aturkan kepada bapak-bapak dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini sekelumit atau sekilas gambaran kegiatan yang kami rencanakan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan panjenengan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru IPS di Indonesia. Sekali lagi mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Sarwanto. Mungkin langsung saya sambung ya Bapak. Monggo. Oke. Baik, sudah paham mungkin Pak Saliman, Pak Derajat, Pak Satrio. Intinya bahwa nanti space kita di hari Sabtu sore, kemudian nanti yang malam minggu sama yang hari minggu setengah hari nanti teman-teman APEPSI yang melanjutkan. Nah, nanti mungkin langsung saja Pak Sarwanto kalau sudah siap
besok bisa dikirim ke kami draft susunan acara dan tujuan kegiatan ini. Sekaligus nanti Pak Kajur dan Pak Sekjur bisa mempelajari nanti MOA-nya bunyinya bagaimana. Tentang pelaksanaan MOA-nya mungkin Pak Kajur atau Pak Sekjur bisa memberikan arahan apakah mengirim surat atau bagaimana. Monggo Pak Kajur, Pak Sekjur. Oke, halo, baik. Pak Mardi, terima kasih. Bapak, Ibu, Pak Sarwanto. Untuk MOA dan IA, jadi gini, Bapak dan Ibu, untuk dokumentasi kerjasama jangka panjang atau jangka menengah, monggo, mungkin bisa 5 atau 10 tahun ya, itu didokumentasikan dalam kesepakatan yang namanya MOA atau Memorandum of Agreement. Jadi payungnya itu MOA. Payungnya MOA. Jadi MOA nanti isinya general yang pada intinya adalah barangkali dari program studi pendidikan IPS dan APEPSI sepakat untuk melakukan beberapa hal. Misalnya Prodi Pendidikan IPS dan APEPSI sepakat untuk melakukan peningkatan profesionalisme guru. Misalnya itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas atau melakukan kegiatan penelitian, kegiatan publikasi, misalnya. Ini yang general-general. Nah, untuk spesifiknya mungkin didokumentasikan dalam bentuk IA, Implementation of Agreement. Kalau standar di UNJ seperti itu, Bapak. Jadi kalau IA ini jangkanya mungkin setahun, Pak. Mungkin 1 tahun dan spesifik pada kegiatan yang tertentu. Misalnya BIMTEK. Ya. Jadi maka kemarin dengan MGMP Wonosobo itu, dokumen yang dihasilkan adalah 1 MOA dan 7 IA. 7 IA. Jadi kalau IA nanti mungkin sudah spesifik. Misalnya BIMTEK. BIMTEK-nya akan dilaksanakan kapan gitu ya, tidak spesifik ke tanggal ya, mungkin antara bulan Januari sampai bulan Maret kira-kira begitu. Jadi ya tetap ada rentangnya. Kemudian kegiatan publikasi misalnya akan dilaksanakan pada tanggal Juli hingga September kira-kira begitu. Nanti memilih pada bulan apa. Nah itu mungkin saya bisa mengirim contohnya, Pak. Contoh IA dan MOA. Mungkin bisa kami kirimkan contoh. Nah, kemudian nanti dipersilakan teman-teman dari APEPSI, ya karena hanya contoh ya, ini bisa mau seperti ini juga enggak apa-apa, tetapi kegiatannya bukan ini, tapi apa, dipersilahkan. Ya, kemudian nanti kalau sudah jadi bisa dikirim ke kami, Pak, konsepnya lewat WA juga boleh. Nah, kalau sepakat nanti penandatanganannya, kalau MOA ini kan Pak Dekan nanti, mungkin Pak Dekan yang tanda tangan dengan ketua APEPSI, kira-kira begitu. Kalau IA-nya nanti bisa Kajur atau Kaprodi bersama dengan ketua APEPSI. Nah, mungkin teknisnya begitu, Bapak. Jadi nanti saya kirimkan contoh-contohnya ya ke saja ya yang saya punya kontak. Iya, Pak. Mungkin langsung contohnya nanti biar. Contoh-contoh itu nanti bisa Pak. Bisa kayak gini saja atau mau diganti gitu enggak apa-apa. Kemudian konsepnya nanti bisa kita diskusikan bersama. Gitu Pak Sarwanto, Bapak Ibu. Pak. Nggih. Sampun jelas nggih Pak Sarwanto, Pak Ibu semua. Matur nuwun. Nggih. Nggih, monggo kalau masih ada. Monggo Bapak Ibu, yang lain mungkin Bu Widato, Pak
Soga atau yang lain yang berkenan bisa menyampaikan ini. Barangkali dari saya, Pak, berkaitan dengan APEPSI, ini nanti saya yakin seluruh kegiatan itu terkait dengan pembiayaan, ya, dengan pembiayaan. Terus terang kami maaf, ini perlu saya sampaikan supaya clear dari awal, supaya nanti organisasi juga bisa memanajemen dengan baik. Bahwa APEPSI memang selama ini aktif di kegiatan, juga sering melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan sosial dan juga untuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Barangkali dengan berkaitan dengan pembiayaan, bisa diberikan gambaran kaitan dengan pembiayaan, Pak, misalnya pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Sehingga kami bisa menyiapkan diri untuk hal-hal yang teknis. Demikian mungkin Pak Pardi bisa memberikan gambaran. Matur nuwun. Ya, sebenarnya kita nggak ada patokan pembiayaan ya Pak ya, karena kerjasama, monggo nanti kita gotong royong aja. Artinya kalau kami menghargai narasumber ya per jam, artinya per jam itu terserah mau dianu berapa, karena kita konteksnya dalam bentuk kerjasama sehingga tidak ada istilahnya harus sekian gitu ya Pak Wid. Nanti anu aja, itu nggih Pak Kajun nggih, artinya dalam arti bahwa kita misinya seperti tadi adalah untuk mengembangkan kompetensi sehingga kita yakin monggo nanti kalau ada hal-hal lain nanti bisa dianu dengan langsung Pak Sekjur atau Pak Kajur aja. Gitu mungkin Pak Witono ya. Iya. Oke, matur nuwun Pak Pardi. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mungkin Pak Sarwanto atau yang lain, monggo, teman dari APEPSI, mumpung kita ketemu. Terima kasih Pak Witono. Sekali lagi, saya sangat appreciate atas welcome-nya UNJ untuk menerima kami. Saya sangat berharap dari pihak UNJ katakanlah tidak bosan-bosannya ini untuk katakanlah gimana menggandeng guru-guru IPS di Indonesia yang ada di wadah kami untuk selalu memberikan pelatihan atau yang pada intinya pada gilirannya kompetensi pendidik di Indonesia meningkat sehingga bisa merubah wajah pendidikan Indonesia ke depan. Bapak-bapak dari Universitas Negeri Yogyakarta. Matur nuwun. Terima kasih, sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir di Zoom meeting ini. Pada seluruh jajaran dari UNJ, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, utamanya kepada Pak Pardi yang berkenan menyampaikan misi kami ke seluruh jajaran pimpinan di IPS. Semoga dengan pertemuan hari ini bisa menjalin komunikasi lebih intensif, memberikan manfaat yang lebih luas kepada pendidik IPS. Barangkali selama kita berkomunikasi banyak hal yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga komunikasi terus berlanjut. Demikian Pak Pardi dan seluruh teman kami di APEPSI maupun dari UNJ atas kesediaannya untuk bertemu. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarwanto, Pak Witono, Pak Saliman. Oke, monggo ditunggu daftar di S2 IPS UNJ. Ya, nanti kita siap-siap mohon bantuan nanti share untuk undangan promo S2 IPS nanti Pak Witono, Pak Sarwanto. Siap, kami sepakat. Mohon izin dulu. Mohon izin Bapak Ibu. Monggo Pak. Saya juga pamit.